Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Praja dari jurusan Teknik Industri 2020 Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran yaitu mengenai segmentation, targeting, dan juga positioning atau disebut biasanya STP. Nah, sebelumnya apa itu customer driven marketing strategy? Jadi, customer driven marketing strategy itu adalah sebuah strategi pemasaran yang dibuat oleh perusahaan yang dimana tujuan utamanya adalah untuk memenuhi ekspektasi dan juga kebutuhan customer. Nah, ada 4 step utama dalam merancang customer driven marketing strategy ini, yaitu segmentation, targeting, differentiation, dan juga positioning. Nah, yang pertama itu segmentation. Jadi, segmentation itu membagi market ke beberapa kelompok pembeli yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan juga perilakunya. Kalau targeting itu mengevaluasi tingkat ketertarikan suatu segmen dan juga menargetkan satu atau lebih segmen pasarnya. Kalau differentiation itu membedakan market offering untuk menciptakan nilai value customer yang lebih superior. Dan yang terakhir kalau positioning itu memposisikan market offering berdasarkan target customer-nya. Nah, biasanya kalau differentiation dan positioning itu biasanya lebih sering digabung karena saling berhubungan. Nah, selanjutnya itu yang pertama dari segmentation tadi. Nah, terbagi lagi menjadi 4. Jadi ada geographic, demographic, dan juga psychographic. Dan terakhir itu behavioral. Behavioral. Yang kalau geographic itu dibagi berdasarkan seperti negara, kota, daerah, dan lain sebagainya. Em, Kalau demografik itu dibagi berdasarkan umur, gender, pekerjaan, pendapatan, edukasi, agama, dan lain-lain. Kalau psychographic itu berdasarkan social class-nya, kelas sosialnya, gaya hidupnya, atau sifatnya. Kalau behavioral itu berdasarkan seperti keuntungannya, atau benefitnya dari sebuah produk, statusnya, atau loyalitasnya. Nah, masuk ke contohnya. Nah, yang pertama itu geografik. Kalau geografik itu contohnya di sini ada McDonald's. Jadi sebenarnya McDonald's itu dikenal sebagai salah satu restoran fast food yang menjual burger dan yang terkenal itu menunya burgernya itu namanya Big Mac. Nah, ini itu tersedia hampir di seluruh dunia. Dan kalau misalnya di Indonesia Big Mac juga ada. Nah, tapi pengecualian untuk di Indonesia itu karena menyesuaikan mungkin negara Indonesia itu kan termasuk ke wilayah Asia yang suka makan nasi. Nah, jadi dibentuklah kalau di Indonesia ini McDonald's-nya itu ada menu paket nasi yang hanya ada di Indonesia. Ini ada nasi paket ayam. Kalau misalnya di luar negeri nih contohnya salah satunya Singapura itu hanya burger, nuggets, ayamnya juga ada, cuma nggak ada paket nasi, nggak ada nasinya. Terus yang lain-lainnya cola, French fries itu juga ada di Indonesia. Nah, ada lagi contoh lainnya pada 2018 McD juga mengeluarkan menu nasi uduk yang terinspirasi dari nasi uduk Betawi yang biasa dijual dengan sarapan sebagai sarapan. Nah, ini contoh nasi uduk yang dijual McD pada tahun 2018. Nah, contoh lainnya juga eh, selain di Indonesia, di negara-negara lain juga McD menerapkan hal yang sama gitu. Jadi dia kalau misalnya ada salah satu di suatu negara itu yang lumayan populer makanannya, dia juga berusaha untuk mengambil approach dari sisi apa dari sisi restoran mereka sebagai restoran fast food, mereka juga tidak mau kalah gitu. Jadi mereka menyediakan hal yang sama gitu. Nah, selanjutnya Nah, kalau untuk dari demografiknya itu kan berdasarkan kalau di salah satu contoh yang diambil ini ada perusahaan Converse. Jadi Converse itu membedakan produk mereka itu dari bajunya, dan juga contohnya sepatu itu dia ada yang untuk woman dan juga men. Jadi ada yang untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah, seperti ini ada contohnya di sepatu. Nah, Converse itu sebenarnya em, banyak dari produknya itu yang unisex, jadi boleh dipakai oleh laki-laki dan juga perempuan. Nah, biasanya dia yang biasanya itu di logonya tuh ada tulisan unisex. Nah, tapi sebenarnya untuk produk Converse ini ya berdasarkan dari konsumen aja. Kalau misalnya memang em, preferensi konsumennya itu misalnya yang perempuan lebih suka untuk model yang laki-laki juga itu tidak masalah. Cuma dari Converse sendiri dia memang ada beberapa produk yang dia sengaja membedakan gitu. Jadi dari sini untuk yang sebelah kiri ini biasanya untuk model yang untuk khusus untuk perempuan yang mereka emang cap mencap kalau misalnya ini Converse ini sepatu yang ini itu untuk model perempuan dan memang biasanya dipakai oleh mayoritas perempuan. Nah, kalau yang sebelah kanan itu untuk laki-laki. Nah, selain dari gendernya, Converse juga em,
dia juga mengklasifikasinya berdasarkan umur gitu. Jadi kalau misalnya yang produk-produk seperti ini itu ya untuk orang dewasa dan mungkin ya teenager dan sebagainya. Nah, tapi mereka juga gak cuma adults aja yang mereka targetin, mereka juga ada membagi segmennya itu sebagai ada kids gitu. Jadi ada sepatu untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak bisa memakai model 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 sepatu Converse juga dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, selanjutnya kalau yang ketiga itu ada psychographic. Nah, kalau psychographic itu yang diambil itu contohnya di sini ada Balenciaga, Dior, dan juga Louis Vuitton. Nah, atau disebut LV. Nah, kalau Balenciaga itu ketiga brand ini sebenarnya itu tergolong ke brand-brand yang targetnya itu target pasar kelas atas. Jadi ini termasuk sebagai brand dengan kategori luxury brand. Jadi yang biasa dibelinya ya memang untuk kalangan kelas atas gitu. Nah, karena harganya juga sangat mahal, tergolong sangat mahal, yang biasanya emang hanya kelas atas gitu yang mungkin membeli hal-hal seperti ini gitu. Jadi mereka belinya itu bukan lagi untuk needs atau kebutuhan sehari-hari mereka, tapi ya emang lebih dari itu. Jadi contohnya kalau misalnya di Balenciaga ini ada sepatunya yang terkenal, terus kalau Dior itu Dior juga kalau Dior sendiri selain dia mengeluarin brand apa mungkin tas, dompet dan lain sebagainya, Dior sendiri juga suka collab gitu. Kalau melakukan kolaborasi ini di sini ada kayak collab sama Air Jordan, terus abis itu ada juga collab sama motor Vespa. Nah, kalau ini LV itu contohnya tasnya. Nah, selanjutnya yang kalian terakhir itu behavioral. Ini terbagi lagi jadi 5. Jadi ada occasions, benefit shot, user status, usage rate, sama loyalty status. Nah, kalau occasions itu jadi itu perusahaan tuh seperti membuat strategi marketing gitu yang seasonal gitu berdasarkan occasions tertentu. Contohnya kayak Starbucks nih. Starbucks itu ada minumannya namanya pumpkin spice latte yang kalau di Indonesia itu termasuk salah satu yang ditunggu-tunggu gitu. Karena menunya seasonal, nggak setiap saat kita Starbucks kita bisa beli. Nah, ini juga biasanya itu adanya pada musim gugur dan kadang mulainya juga tergantung gitu. Eh, Cuma biasa range-nya seperti bulan September, Oktober, Agustus, atau November gitu. Di mana menu pumpkin spice latte ini tersedia. Nah, terus selanjutnya itu kalau untuk benefit shot-nya masih di contoh Starbucks. Jadi ini tuh customer tuh biasa kan biasa salah satu faktor yang mereka itu kenapa mereka beli itu biasa berdasarkan juga banyaknya manfaat dari suatu produk gitu. Nah, contohnya Starbucks. Nah, Starbucks itu termasuk salah satu dengan pendekatan benefit shot karena Starbucks itu memiliki banyak benefit bagi customer-nya gitu. Jadi pertama, gak cuma minumannya dari minumannya aja, minumannya sendiri aja sudah bervariasi gitu dari ada kopi, teh, non kopi dan juga ada snacks-nya. Nah, selain benefitnya itu, kalau misalnya beli Starbucks, kita seringkali juga karena memilih beli minuman di Starbucks karena tempatnya yang nyaman gitu. Terus dia juga menyediakan indoor dan juga outdoor. Jadi tergantung preferensi dari konsumen sendiri. Nah, selain itu tempatnya selain yang disediain ada opsi indoor outdoor, tempatnya juga dua-duanya nyaman gitu. Tempatnya itu nyaman untuk bisa belajar, bekerja, dan juga atau misalnya sekadar untuk buat ngumpul sama teman aja atau keluarga untuk ngobrol-ngobrol. Jadi di sini benefit dari ya di Starbucks itu ya itu. Terus selanjutnya ada dari user status. Ini tuh dibagi berdasarkan kayak target apa segmennya itu antara regular user, non user, potential user, first time user atau mantan user gitu. Nah, kalau Starbucks sendiri itu dia itu segmennya dibagi jadi bagi orang yang benar-benar pecinta kopi. Jadi kalau Starbucks itu benar-benar kayak ada coffee beans-nya beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya customer sukanya kopi yang mungkin lebih acid, mereka pasti ada biji kopi tertentunya. Kalau misalnya, terus biasanya mereka juga nggak apa di setiap tempat itu kadang ketersediaan bukan ketersediaan ya, seperti kayak preferensi dari misalnya di hari itu adanya lagi ngerosnya itu beansnya apa. Nah itu bagi itu targetnya segmennya terbagi untuk yang untuk khusus yang pecinta kopi. Nah, tapi bagi orang yang nggak terlalu eh, sedalam itu suka kopinya, mereka juga nyediain gitu kopi-kopi yang basic-basic aja. Nah, selain itu mereka juga
menyediakan menu-menu untuk orang yang nggak suka kopi gitu. Nah, kalau selanjutnya mereka juga punya target, selain untuk kalau tadi kan target apa, segmennya itu terbagi lebih ke untuk yang emang orang yang sering ke Starbucks gitu. Tapi selain itu mereka juga, punya segmen yang jarang ke Starbucks. Nah, gimana cara mereka meng-guide-nya itu mereka biasa suka ngasih benefit-benefit seperti promo buy one get one. Nah, untuk misalnya mereka yang nggak terlalu, ini sama minuman Starbucks karena mungkin harganya, tapi tetap berusaha guide oleh, Starbucks sendiri gitu. Nah, selain itu di Starbucks sendiri juga dia yang selanjutnya itu kan ada usage rate, jadi tingkat frekuensi penggunaan produk oleh user. Jadi terbagi itu biasanya light, medium, atau heavy. Nah, di sini tuh, yang dimanfaatkan oleh Starbucks itu adalah membership Starbucks-nya. Jadi kalau misalnya kita daftar jadi membership-nya Starbucks itu kita suka dapat free reward, terus ada birthday treat juga, terus dan lain-lain gitu. Nah, ini tuh biasanya buat segmen segmen pasarnya itu yang regular customer gitu, yang emang sering terus jadi ada sistem reward point, jadi semakin sering kita beli minum atau beli makanan di Starbucks, pokoknya melakukan purchase di Starbucks, yaitu kita dapat poin yang dimana poin itu bisa dikumpulin dan kita bisa tukerin juga untuk beli minuman lagi atau makanan lagi dan sebagainya. Nah, untuk customer yang tidak terlalu sering juga mereka jadi misalnya kita udah pernah daftar membership Starbucks, tapi kita, udah lama banget gitu, nggak beli-beli lagi. Nah, Starbucks juga pay attention gitu terhadap, customer-customer mereka yang udah lama nggak belanja atau melakukan purchase di Starbucks. Jadi mereka itu, kadang juga suka ngasih email atau ngasih pemberitahuan gitu kalau misalnya kayak mereka kasih promo lagi gitu buat mereka yang udah lama nggak, di data mereka tuh ketahuan kalau misalnya mereka udah lama nggak ngelakuin purchase di Starbucks gitu. Nah, ini ya tujuannya untuk menarik kembali customer yang udah mulai jarang, eee melakukan purchase, ke tempat mereka. Nah, kalau yang terakhir itu ada loyalty status. Nah, Starbucks juga sebenarnya, eee, dilihat dari loyalty statusnya dari, membership-nya tadi nih. Nah, jadi kalau misalnya orang yang atau customer yang emang sering beli di Starbucks juga pasti biasanya kalau misalnya mereka emang udah nyaman ya pasti, kalau misalnya ada opsi mereka mau nongkrong atau mau ngopi di mana pasti mereka langsung pilih Starbucks. Nah, kalau contoh lainnya itu mungkin ada di Apple gitu. Jadi kan ini berdasarkan tingkat keloyalan customer, yang biasanya itu cenderung stick ke salah satu brand aja gitu. Jadi, kalau misalnya ada pengguna nih yang suka sama produk Apple dan merasa nyaman dengan produk-produk Apple, nah sama kayak Starbucks tadi, jadi pasti mereka pilihnya ya itu-itu aja terus. Kalau misalnya ada opsi untuk memilih, mereka langsung punya satu pilihan tertentu. Nah, kalau di Apple ini misalnya mereka udah nyaman ya sama produk Apple. Nah, mungkin berarti mereka bakal pilih gitu dari mulai HP-nya, laptopnya, iPad, komputer, dan sebagainya itu, semuanya pasti belinya merek Apple. Nah, selanjutnya dari setelah segmentation tadi, itu setelah membagi marketnya ke beberapa segmen, itu tahap selanjutnya itu targeting. Nah, targeting sendiri yang pertama itu, eee, evaluating market segments. Jadi dalam targeting itu yang pertama harus dilihat dari market segments-nya, yang ada dipengaruhi oleh besaran dan juga pertumbuhan segmen ketertarikan satu segmen dan juga objektif serta resources perusahaannya. Yang kedua itu adalah memilih target, market yang sesuai. Jadi ada 4, yang pertama itu ada differentiated marketing atau disebut mass marketing. Ini tuh biasanya perusahaan tuh, nggak terlalu memfokuskan ke perbedaan yang ada dari setiap segmen gitu. Dan mereka biasa menargetkannya semua pasaran itu secara menyeluruh gitu, tanpa membeda-bedakan produknya agar, memiliki, target customer itu yang lebih luas dan juga menyeluruh. Nah, kalau yang kedua itu ada differentiated atau segmented marketing. Nah, ini tuh perusahaan tuh menargetkan pasarannya itu tuh ke segmen-segmen tertentu dan juga menyesuaikannya gitu. Jadi produk yang ditawarkan perusahaan itu biasanya cenderung memiliki beberapa tipe yang disesuaikan dengan segmen pasar yang ada. Kalau ketiga itu ada concentrated marketing. Nah, perusahaan itu nargetin pasaran tuh ke skala yang lebih kecil, tapi juga perusahaan itu punya target pencapaian yang lebih besar gitu supaya dapat menjangkau customer yang lebih dalam lagi.
Kalau yang keempat itu ada micro marketing. Ini tuh gabungan antara differentiated sama concentrated sebenarnya. Tapi biasanya itu perusahaan tidak mengcustom produknya itu berdasarkan individual customer. Dan juga ini biasa dibaginya ke local marketing sama individual marketing. Nah, contohnya itu Starbucks. Nah, Starbucks itu masuknya ke differentiated or segmented marketing dan juga concentrated. Nah, karena mereka Starbucks ini tuh nentuin beberapa segmen pasar yang ingin mereka targetkan. Yang pertama itu kan tadi ada pecinta kopi. Eh, Terus yang kedua itu mereka juga nargetin orang yang mungkin pecinta kopi juga, tapi mereka punya kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya mereka vegan atau mereka lactose intolerance atau mereka maunya minum kopi tapi yang rendah kalori gitu. Nah, di sini Starbucks memfokuskan lagi gitu. Jadi nggak cuma buat orang yang pecinta kopi aja yang mereka targetin. Jadi mereka juga ngetargetin yang di dalam lingkup pecinta kopi ini, tapi yang nggak bisa minum kopi in general gitu. Jadi mereka contohnya itu kayak mereka nyediain minuman yang em, pakai oat milk atau almond milk yang mungkin lebih rendah kalori dan juga cocok buat mereka yang vegan atau lactose intolerance gitu. Nah, mereka juga nargetin ke customer-customer yang minum non kopi gitu. Mereka juga sediain. Nah, em, lalu mereka juga punya target itu seperti ini. Ada turis-turis atau misalnya customer-customer Starbucks itu yang suka nyoba produk-produk lokal dari suatu negara gitu. Misalnya kita ke Jepang nih. Nah, Jepang itu ada 47 gitu, 47 waktu itu untuk merayakan ulang tahun Starbucks dan juga anniversary-nya Jepang gitu. Starbucks tuh ngeluarin 47 menu khasnya khusus di Jepang gitu. Khusus cuma ada di Jepang yang dimana ini tuh diambil dari bahan-bahan lokal berbagai dari berbagai daerah di Jepang. Nah, selain itu, nah, mungkin contoh lainnya juga ada ini sih, ada makanannya yang em, vegan cookies gitu. Jadi bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang vegan. Nah, selanjutnya kalau untuk differentiation and positioningnya itu, jadi Starbucks juga membeda-bedakan customer kan tadi udah dijelasin. Nah, sekarang bagaimana perusahaan itu mempromosikan brand mereka? Nah, biasanya kan bisa dilihat dari slogan mereka atau bagaimana eh, apa ya visi atau moto mereka. Nah, kalau Starbucks itu posisiin mereka itu sebagai perusahaan yang sebagai tempat yang menyediakan premium dan juga kopi yang berkualitas dan tergolong sebagai multi segmented. Yang dimana karena mereka itu menargetkan premium customer nih. Yang pertama itu untuk yang pecinta kopi dengan harga kopi yang lebih mahal, mereka willing buat spend, tapi juga tentunya berkualitas kan yang disediain oleh Starbucks. Nah, yang lain itu mereka juga nargetin customer lain kan dengan needs tertentu yang seperti tadi misalnya mereka suka kopi juga atau mereka suka non kopi tapi mereka nggak bisa susu yang biasa jadi karena mereka mungkin vegan dan juga lactose intolerant sehingga oat- em, ada pengganti susunya gitu pakai oat milk atau almond milk dan juga yang lebih rendah kalori gitu. Nah, lalu kalau untuk Starbucks sendiri ini kan aneh. Jadi ini ada mereka juga menyediakan yang biji-biji kopi, mereka juga nyediain minuman yang non kopi, dan ini yang oat milk. Nah, Starbucks sendiri juga punya ini nih. Mereka suka ada beberapa kayak kutipan gitu yang suka kita temuin mungkin di tisunya Starbucks atau di tempat Starbucksnya atau di webnya dan sebagainya. Ini ada pertama ada sometimes the best way to connect is to get together. Nah jadi Starbucks ini nggak cuma mau orang beli minumnya aja, tapi mereka juga sadar gitu mereka punya tempat yang nyaman em, buat bisa ngonek atau bikin orang-orang tuh ngobrol dan juga connect gitu. Nah, kalau yang ini juga good things happen when get together. Jadi Starbucks juga ingin eh, orang-orang nggak cuma sendiri misalnya di Starbucks mungkin selain belajar atau meeting atau kerja, tapi orang-orang juga bisa ngobrol gitu dan sebagainya di Starbucks. Nah, terus untuk Starbucks ini itu juga
dia juga tempatnya kan nyaman. Nah, setiap Starbucks itu pasti, gerai Starbucks itu pasti ada wifi-nya, terus ada tempat indoor outdoornya, dan juga pasti ada tempat colokan buat ngecas supaya customer itu makin nyaman. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.